Ibu-ibu nenek-nenek dipukulin itu loh. Pak. Bisa apapun backingannya tangkap Pak. Kita lawan aja Pak. Yang bikin ini terlalu kurang ajar Pak. Kapolres, ya kemarin yang saya sampaikan, yang saya kemarin kan dihubungi Pak Wagub itu loh, yang dianiaya beberapa orang itu. Kronologi lansia dianiaya penambang ilegal di Pasaman, dibuang ke semak-semak, Wagub Sumbar minta polisi buru pelaku. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Russeini, mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus penganiayaan terhadap seorang lansia bernama Saudah, 67, di Kabupaten Pasaman. Desakan itu disampaikannya saat menemui Kapolda Sumbar Irjen Gatot Trisuryanta. Ia meminta penegak hukum bergerak cepat menangkap para pelaku tanpa pandang bulu. Sementara itu, diketahui Polres Pasaman tengah melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. Lansia tersebut diduga dianiaya setelah dirinya mencoba untuk mengusir para penambang ilegal tersebut. Kasat Reskrim Polres Pasaman, AKP Vion Joni Hayes mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih berada di lapangan untuk melakukan penyidikan. Saat ini kami masih di lapangan, kata AKP Vion Joni Hayes saat dikonfirmasi tribunpadang.com, Senin, 5 Januari 2026. Kita lagi upayakan cari tersangka. Nanti kalau ada perkembangan kita sampaikan lagi, pungkasnya. Sebelumnya seorang perempuan lanjut usia di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Sumbar, menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh sejumlah penambang ilegal. Korban diketahui bernama Saudah, 67, warga Jorong Lubuak Aro, Nagari Padang Matinggi Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Sungai Batang Air Sibinail pada Kamis, 1 Januari 2026, lalu. Berdasarkan keterangan korban, kejadian bermula saat dia mendatangi lahan miliknya pada siang hari. Ia menduga lahan tersebut diserobot oleh para penambang ilegal yang beraktivitas di lokasi tersebut. Saudah mengaku telah meminta para pekerja untuk menghentikan aktivitas penambangan di lahannya. Permintaan itu sempat diindahkan, namun para penambang kembali beroperasi pada malam hari. Siang hari mereka bekerja di tanah saya. Bukan dilarang, tapi diminta berhenti dulu. Tapi waktu maghrib mereka datang lagi dan bekerja kembali, ujar Saudah. Merasa keberatan, Saudah kembali mendatangi lokasi pada malam hari dengan membawa senter untuk melihat aktivitas tersebut. Namun, kedatangannya justru berujung pada tindakan kekerasan yang ia alami. Ia mengaku dilempari batu secara bertubi-tubi hingga terjatuh ke arah pinggir sungai dan kehilangan kesadaran saat kejadian. Saya datang dan menyorot pakai senter. Tiba-tiba saya dilempari batu banyak sekali sampai ke pinggir sungai, setelah itu saya tidak sadar lagi, katanya. Akibat kejadian tersebut, Saudah mengalami luka cukup parah, terutama di bagian wajah yang tampak sembab serta sejumlah luka di bagian tubuh lainnya. Anak korban, Iswadi Lubis, menuturkan bahwa ibunya sempat disangka meninggal dunia oleh para pelaku. Dalam kondisi pingsan, Saudah disebut dipindahkan ke semak-semak. Beberapa waktu kemudian, Saudah siuman dan berusaha pulang ke rumah dengan sisa tenaga yang ada. Ia akhirnya ditemukan oleh pihak keluarga dan segera dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan. Saat ini, Saudah menjalani perawatan intensif di RSUD Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping, dengan kondisi yang masih memprihatinkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.